Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Khalifatul Habibillah, mahasiswa PGSD Universitas Slamet Riyadi, semester 6, kelompok Nested. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Linda Natalia, kelas PGSD 01, NPM 19540012. Saya Nanda Wahyu Murdiana, NPM 1954025. Saya Nanda Doreka Wahyu, NPM 19540021. Model Nistit. Model sarang Nistit adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses sikap dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lainnya. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan. Saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran Nested. Yang pertama adalah mengetahui pengertian dari model pembelajaran berbentuk sarang atau nested. Yang kedua, mengetahui karakteristik model pembelajaran berbentuk sarang atau nested. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah model pembelajaran berbentuk sarang atau nested. Yang keempat, mengetahui dan memahami kelemahan model pembelajaran berbentuk sarang atau nested. Yang kelima, mengetahui dan memahami kelebihan model pembelajaran berbentuk nested. Dan yang terakhir adalah mengetahui penerapan model pembelajaran berbentuk sarang atau nested. Landasan pembelajaran terpadu ada 4. Yang pertama, landasan fisiologis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan taktis. Yang keempat, landasan yuridis. Untuk yang pertama, kita bahas landasan filosofis, yaitu dalam pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu A. Aliran progresivisme, yang B. konstruktivisme, yang ketiga C. aliran humanisme. Dan yang kedua, landasan psikologis. Dalam pembelajaran terpadu terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan praktis, berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini sehingga harus mendapatkan perhatian dalam pembelajaran terpadu. Yang keempat, landasan yuridis, yaitu dalam pembelajaran berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar.
menjelaskan simulasi RPP yang akan kita bahas. Saya sebagai guru akan membuka pembelajaran dengan menyapa murid-murid dan memberikan salam. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas, dan setelahnya itu guru akan menunjukkan apa saja tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Pada selanjutnya akan langsung masuk kepada inti pembelajaran yang akan membahas tentang tema 1 subtema 3 untuk kelas 3 tentang pertumbuhan pada hewan. Anak-anak tahu nggak pertumbuhan pada hewan itu apa? Amati gambar berikut ya. Apa sih yang terjadi pada gambar ayam di sini? Ya betul, ayam mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami pendewasaan. Ayam kecil menjadi ayam dewasa. Namun pertumbuhan itu akan memiliki beberapa fase. Dan ayam melewati beberapa fase. Yang pertama yaitu dari telur. Setelah telur akan menetas. Setelah menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut akan tumbuh menjadi dewasa. Seperti gambar di samping ini. Beberapa hal yang akan mempengaruhi pertumbuhan pada ayam, yaitu yang pertama, siapa tahu ya anak-anak, yang pertama yaitu minum, karena pasti akan membutuhkan minum ya. Terus yang kedua yaitu makanan, dan yang terakhir yaitu suhu tubuh atau suhu udara, karena kalau ayam tumbuh di daerah yang dingin atau kepanasan juga tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Ini Bu Guru akan menunjukkan media yang akan digunakan, yaitu menggunakan puzzle pertumbuhan ayam. Di sini puzzle-nya udah Ibu acak ya, nanti tinggal kalian urutin. Kalau ini bisa dicopot, tinggal diurutin mana yang urutan pertama sampai yang terakhir. Nanti kalau sudah masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskannya. Kita akan mempelajari tentang operasi bilangan cacah. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan soal, kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama, Miftah memiliki 67 butir telur ayam. Ayam Miftah bertelur lagi 31 butir. Berapa jumlah telur ayam Miftah? Siapa yang tahu? Kita hitung bersama-sama ya. Jawabannya adalah 67 telur yang pertama akan ditambah dengan 31 telur yang menetas pada berikutnya dan menghasilkan 98 telur. Itu ya anak-anak jawabannya. Kita akan mempelajari tentang seni dekoratif. Apa sih itu seni dekoratif? Siapa yang tahu? Seni dekoratif yaitu suatu kerangka yang terbentuk dari motif pada pola dan bentuk pada suatu gambar. Ibu mempunyai contoh seni dekoratif ya. Yang pertama ini namanya seni dekoratif hewani. Kenapa kok disebut hewani? Karena seni tersebut mengandung gambar hewan. Yang ini ada unsur hewan apa ya teman-teman? Iya, unsur hewan ikan. Jadi dia dinamai seni dekoratif tema hewani. Terus yang selanjutnya ada unsur tema tumbuhan. Kenapa sih dia dinamai tema tumbuhan? Karena seni dekoratif ini mengandung unsur tumbuhan. Jadinya dia dinamai dengan tema tumbuhan, yaitu seperti bunga, rumput, dan lain-lainnya. Nah, sekian ya pelajaran dari Ibu Guru. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Tetapi sebelumnya, apa sih yang kita pelajari tadi? Yang pertama yaitu mempelajari tentang pertumbuhan ayam. Yang kedua mempelajari tentang bilangan operasional hitung. Dan yang terakhir tentang seni dekoratif. Sebelum ditutup, kita akan menyanyikan lagu Sayonara terlebih dahulu ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai
sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini, tapi kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Sekian.